Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Saya Ruby Herman, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses. Nah, apakah punya banyak properti ini safety buat keluarga ya? Nggak cuma satu generasi, generasi kedua, ketiga, keempat. Nah, bagaimana melestarikan properti harta, ya kan? Nah, kali ini saya ngobrol bersama Ibu Francisca Sofyan. Beliau adalah seorang praktisi pelestarian harta. Wow! Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Halo Bu Siska, apa Halo, kabar? apa kabar juga? Wah, saya kalau ngobrol sama Bu Siska adem. Iya, iya. Es batu ya? Es batu. Oke, Bu Siska, nih saya mau nanya nih sama perkenalan diri dong. Apa sih nih seorang praktisi pelestarian harta? Oh, iya pasti ini suatu profesi yang di negara kita masih rare ya, jarang ya. Ini mungkin baru pertama kali ya dengar ya, praktisi pelestarian harta. Iya, nggak cuma hutan aja dilestarikan. Iya, betul, Iya, betul. iya. Sebenarnya esensinya sama seperti pelestarian lingkungan. Iya. Tujuan melestarikan lingkungan itu sebenarnya untuk apa? Pelestarian lingkungan itu dilakukan dengan tujuan agar generasi bermanfaat untuk generasi berikutnya. Demikian juga dengan pelestarian harta. Pelestarian harta itu adalah bagaimana memastikan bahwa harta yang sudah diciptakan, diakumulasi ini bisa membawa manfaat untuk generasi berikutnya. Sama seperti pelestarian lingkungan juga. Tujuannya manfaatnya biar bisa dilanjutkan. Biar bisa dilanjutkan. Ya, nah, ini related sama properti. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu Siska. Kenapa sih Bu Siska memilih profesi ini? Awalnya gimana? Oh, jadi gini, kalau profesi ini sebenarnya saya sudah 12 tahun ya di industri keuangan. Dari 2009 saya dari industri keuangan. Memang background sekolah saya di ekonomi nih. Nah, background pendidikan akademis saya adalah sarjana ekonomi. Lalu saya belajar mengambil beberapa lisensi certified ya, sebagai certified financial planner, terus sebagai estate planner, terus saya juga terakhir sebagai praktisi pelestarian harta. Nah, saya tertarik karena ini waktu saya masuk ke industri keuangan ini, pasti awalnya saya tuh memang belum di pelestarian harta ini, gitu ya, melainkan saya mulai karir saya di industri asuransi. Oh, awalnya asuransi. Ya, jadi 2009 itu saya sebagai tenaga pemasar dari perusahaan asuransi. Nah, kalau seperti agen asuransi kebanyakan bahwa ngapain sih di industri asuransi, biasanya katanya jualan. Nah, kan biasa jualan asuransi itu ngapain? Jualan kesehatan, jual proteksi lah katanya seperti itu. Lalu di dalam perjalanan itu saya juga mau mengembangkan diri saya tentunya kan. Makanya saya mengambil beberapa gelar profesi. Nah, dari situ saya belajar tuh. Nah, pertama kali saya belajar estate planning itu di Singapura. Tahun 2014 saya belajar. Saya belajar ke Singapura. Waktu saya belajar di Singapura itu mengenai estate planning, memang saya melihat agak-agak sebuah tantangan besar buat orang Indonesia ya, karena produk yang bisa dipakai hanya ada di negara persemakmuran gitu. Jadi seperti trust, offshore, itu kan produk-produk yang adanya cuma di negara persemakmuran. Dikarenakan hukum yang ada di Indonesia berbeda dengan hukum yang ada di negara persemakmuran. Mesti adaptasi lagi. Ya, jadi kalau kita kan jajahannya Belanda nih, jadi kita civil law. Sedangkan Singapura itu jajahan Inggris, mereka memakai common law. Nah, di dalam perjalanan saya belajar terus nih bagaimana mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari ini dengan industri yang sedang saya jalani. Nah, saya akhirnya ketemu bahwa ternyata yang namanya harta itu harus didampingi. Jadi bukan saya aja yang harus didampingi atau kamu aja yang didampingi. Ternyata harta juga harus didampingi nih, gitu. Nah, harta perlu pendamping. Kenapa harta perlu pendamping? Kata klien saya, karena tujuan memiliki harta setiap orang pasti ada dong. Ya, salah satunya adalah tujuannya adalah dilestarikan nih. Jadi harta yang sudah
dicari, diciptakan, dikumpulin, akumulasi lah ya istilahnya ya. Tapi tujuannya adalah pasti mau dilestarikan. Nah, untuk bisa dilestarikan ternyata harta ini harus didampingi. Didampingi. Iya. Nah, bagaimana mendampinginya? Siapa Nah, yang perlu mendampingi? yang mendampingi si aset kita ini adalah asuransi. Asuransi. Iya. Mau nggak mau, suka nggak suka adalah asuransi. Asuransi yang mendampingi ini. Iya. Karena gini loh, kalau negara kita ini kan negara hukum, ada yang namanya undang-undang. Jadi yang namanya waris itu ada 3 nih. Apa aja? Hukum perdata, hukum agama, yang ketiga hukum adat. Jadi masih kental nih ya, karena kita kan pluralisme daripada masyarakat kita kan tinggi ya, gitu. Nah, seperti itu gitu. Oke, nah Bu, tadi apabila properti tadi atau harta itu didampingi, nah bagaimana menentukan pendampingannya Bu? Bagaimana cara menentukan pendampingannya ini? Value-nya gimana gitu? Ya, jadi balik lagi ya. Sebenarnya ya kita kalau ngomong legacy ya, itu sebenarnya bukan ngomongin bisnis, tetapi value-nya. Seperti value-nya. Jadi yang mau dipertahankan tuh adalah value-nya. Nah, kalau kita ngomong di Indonesia ini, khususnya kaum baby boomer ya, kaum baby boomer itu paling suka mengkoleksi jenis asetnya yaitu properti. Iya. Dari portofolio yang dibuat paling tinggi adalah properti. Tetapi mereka juga harus aware dengan yang namanya undang-undang di negara kita. Karena gini, ketika si pemilik harta masih ada, itu kan kendali di tangan mereka kan. Betul. Nah, ketika dia nggak ada, harta ini kan tidak menjadi harta tak bertuan dong. Nah, harta harus ini ada pemilik harus ada berikutnya. Betul. Jadi harus ada pemilik berikutnya. Oleh sebab itu saya bilang harta juga memiliki sifat. Salah satu sifat harta adalah ownership. Jadi nggak mungkin harta ini tidak ada pemilik. Jadi harta ini ada pemilik. Bagaimana pemilik harta berikutnya ini bisa beralih ke pemilik harta yang berikutnya ini. Nah, undang-undang di negara kita suka nggak suka memang mengharuskan anak-anaknya ini adalah sebagai ahli waris. Nah, dia harus melanjutkan biasanya kan. Nah, oleh karena itu menjadi tantangan juga ketika kaum anak-anak sekarang udah generasi apa ya, milenial. Ada lagi di bawah milenial ya? Udah bukan milenial lagi ya. Tapi kita lihat yang milenial aja deh, tipe yang milenial. Yang generasi milenial aja udah kelihatan tuh, mereka generasi yang online kan. Nah, mereka lebih dinamis, terus mereka lebih kesukaannya berbeda, pengennya instan, cepet, makanya ada Gojek dan lain-lain lah ya, yang online-online seperti itu. Nah, oleh karena itu kesukaan daripada sang orang tua dengan anak ini mulai berbeda. Kalau orang tua zaman dulu suka dengan landed house, anak sekarang lebih suka dengan apartemen biasanya gitu ya. Tapi papinya sudah koleksi nih tanah maupun rumah gitu ya, ruko. Tapi anak sukanya dengan yang namanya apartemen. Nah, bagaimana dengan aset properti yang sudah dikumpulkan nih oleh bapaknya nih kemudian hari? Jangan-jangan sampai ketika sampai ke pemilik berikutnya dijual-jualin nih sama anaknya. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi beban bagi si anak sebagai ahli waris atas aset bapaknya adalah adanya biaya-biaya. Nah, kalau properti nilainya itu nggak kecil sebenarnya. Berarti semakin tinggi, semakin banyak aset yang dikumpulkan berbanding lurus dengan biaya masa depan yang harus dikeluarkan. Iya, harus dibayar tuh Bu. Ada biaya yang harus dikeluarkan di masa depan. Di mana dalam pengurusannya itu kita perlu seseorang, yaitu notaris. Notaris juga ada biaya juga ada ya Bu biaya ya? juga. Notaris kalau yang senior sama junior aja fee-nya udah berbeda. Belum lagi tingkat kesulitan. Nah, makanya kenapa saya bilang kalau orang memiliki aset harus terutama properti, harus juga mendampingi aset propertinya dengan produk hukum gitu atau produk lainnya ini gitu supaya di kemudian hari anak-anak yang menjadi ahli waris ini mau melanjutkan aset properti yang sudah dikoleksi oleh papanya. Jadi memiliki aset properti itu bukan hal yang menyenangkan begitu saja ya. Buat generasi berikutnya. Iya, betul. Apa yang harus dipersiapkan oleh
mungkin ya tadi generasi baby boomers ini? Oh, oke. Kalau saya selalu mengedukasi klien saya bahwa bukan saja manusia yang perlu pendamping, tetapi harta juga harus didampingi. Karena kenapa? Negara kita ini negara hukum. Jadi semua itu sudah diatur oleh negara. Untuk proses perpindahan itu ada aturannya. Nah, semakin sulit, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin panjang, biayanya juga semakin banyak, seperti itu. Nah, waktu mengurus ke proses perpindahan kepemilikan, kan perlu yang namanya liquid ya, aset liquid juga. Makanya suka nggak suka, kalau yang namanya warisan itu kan hukumnya ada 3, hukum waris hukum perdata, hukum agama, atau hukum adat. Tetapi ada satu produk yang berdasarkan insurable interest. Apa itu, Bu? Insurable interest ini, jadi kepemilikannya itu tidak perlu melalui proses pengadilan. Jadi prosesnya lebih cepat. Contohnya adalah produk asuransi, gitu. Jadi produk asuransi itu tidak melulu berbicara mengenai sakit atau cacat, sakit kritis atau meninggal. Ternyata fungsinya itu ada yang lainnya lagi yang jauh lebih besar lagi dan nggak kalah penting bagi orang yang senang mengkoleksi properti. Ini melestarikan properti ya. Wow. Nah, tips memilihnya gimana, Bu? Kalau untuk memilih asuransi ya, maksudnya. Khususnya untuk melestarikan properti ya. Khususnya. Kalau menurut saya dia harus cari produk yang bisa mengcover panjang. Karena kenapa? Musuh harta hanya satu. Waktu. Wow. Ini kayak film-film itu Avengers. Waktu, karena waktu yang punya adalah yang atas. Kita nggak pernah tahu kapan dipanggil pulang kan, tapi itu suatu kepastian. Nah, makanya dia harus ambil produk asuransi yang bisa meng-cover sepanjang mungkin. Itu ya. Jadi sampai usia dia 99, karena kita nggak tahu kapan kan dipanggil dan kapan harus berpindah kepemilikan. Nah, prosesnya itu perlu berapa biayanya? Yang itu yang harus disiapkan gitu. Wah, keren banget. Bu, pasti nih banyak sekali yang penasaran nih, pengen tahu nih tentang bagaimana nih melestarikan harta. Mungkin nanti bisa boleh ya menghubungi Ibu Francisca ya. Boleh, dengan senang hati. Pasti pengen tahu. Nah, Bu, pertanyaan saya lagi, Bu, bagaimana sih Ibu bisa konsisten dan juga sukses di bidang ini? Apa yang membuat Ibu sukses nih? Rahasianya apa nih, Bu? Sebenarnya nggak ada rahasia, tapi saya ada panggilan seperti ini. Saya sebagai perempuan, saya melihat ya banyak perempuan yang lack di literasi hukum. Ya sebenarnya nggak cuma perempuan ya, tapi karena saya seorang perempuan, saya tuh punya misi untuk mengedukasi perempuan-perempuan Indonesia, khususnya dari sisi literasi hukum, supaya lebih sadar mengenai status hartanya. Jadi posisinya bagaimana, itu dia harus sadar untuk itu gitu. Karena salah satu undang-undang bilang bahwa ahli waris golongan pertama itu adalah pasangan yang hidupnya terlama dan anak-anaknya. Itu dia. Jadi makanya suka nggak suka harus tahu hukum yang di Indonesia itu seperti apa, bagaimana proses perpindahan kepemilikan, bagaimana kalau misalnya tidak mau dipindahkan, dampak apa yang harus ditanggung. Nah, hal-hal seperti itu harus diketahui gitu. Itu makanya karena bernegara di Indonesia itu kita pegang dua ID. Satu itu adalah KTP. KTP, kalau KTP itu adalah identitas diri. Yang kedua adalah NPWP. NPWP itu adalah identitas harta. Jadi ada dua nih kita pegang nih. Nah, bagaimana kalau seseorang sudah tutup usia, apakah KTP sama NPWP-nya bisa tutup? Kalau untuk KTP pasti dong, otomatis dia tutup. Tapi untuk NPWP ini tidak bisa otomatis tutup. Khususnya lagi-lagi nih untuk yang suka dengan properti. Apa sih yang harus diketahui, bahwa misalnya orang punya properti, kadang-kadang itu disewakan ya banyak supaya bisa menjadi passive income. Nah, setelah yang pemilik harta ini tutup usia, maka pihak KPP pajak itu biasa dia akan ngecek nih, apakah masih ada harta yang memiliki passive income. Karena begini, di negara kita ini ada 3 subjek pajak. Yang pertama adalah pribadi, yang kedua adalah badan atau perusahaan, yang ketiga ini adalah harta waris yang belum dibagikan.
Oh. Jadi wow. harta waris yang belum dibagikan ini contohnya kalau ada properti yang masih belum balik nama ke pemilik nextnya ya, ahli warisnya, itu NPWP-nya tidak bisa ditutup. Oh, mesti diberesin dulu, settle dulu. Bukan yang cuma disetel aja. Kadang-kadang antara anak juga bingung nih, nggak punya duit yang saya bilang, bagaimana bayar pajak, BPHTB dan lain-lain, tapi ninggalinnya banyak banget nih, kata dia bilang. Sedangkan nggak dikasih pendampingnya. Jadi bagaimana caranya? Nah, akhirnya SPT daripada sang orang tua wajib dilanjutkan. NPWP tidak bisa ditutup sampai diganti ke pemilikannya. Nama pemilik selanjutnya. Nah, itu PR juga tuh bagi yang memiliki aset properti ya. Wow, ternyata ini nih. Wah, ini saya banyak belajar. Iya. Bu Siska, thank you banget nih udah sharing. Ini pasti banyak banget nih yang mau nanya, pasti banyak banget. Itu nanti boleh langsung ya ke Instagramnya Ibu ya kan, atau medsos Ibu ya. Nah, sekali lagi sukses Ibu. Thank you so much nih udah berbagi informasi kan, ini saya banyak belajar banget. Ternyata punya banyak properti harus juga punya pendampingnya. Betul. Gitu. Pendamping yang tepat ya gitu. Iya, pendampingnya juga harus tepat. Harus tepat. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih bagaimana nih menentukan pendampingnya gitu kan, bisa kontak langsung ya Ibu Francisca Sofyan. Yes. Sekali lagi thank you ya Bu, sukses. Sama-sama. Sukses Ibu. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini, pasti penasaran banget. Jangan lupa untuk langsung kalau misalnya pengen tanya bisa langsung hubungi Bu Francisca Sofyan. Saya Ruby Herman, sampai jumpa di next video Rahasia Investasi Sukses. Bye bye.